Bahas One Piece chapter 1103, Kuma versus Satan. Jadi aku kira chapter ini tuh bakal libur, tapi ternyata enggak. Jadi aku masih bisa update. Dan di chapter ini apa ya? Aku merasa kayak campur aduk banget gitu. Sedihnya dapet, senengnya dapet, marahnya pun juga dapet. Meskipun chapter ini tidak sesedih dari chapter kemarin, karena kelakuan Satan di sini tuh bener-bener bikin kita kesel. Kalau sudah begitu, ngapain lagi? Yuk kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari covernya terlebih dahulu, dimana kita diberikan sebuah color spread di mana para bajak laut topi jerami plus Yamato itu lagi pesta kecil-kecilan kayaknya. Ditambah dengan adanya Momonosuke versi naga. Dan semua kru di sini menggunakan pakaian bertema naga. Aku jadi kepikiran nih, apakah ini nggak cuman sekedar karena ada Momonosuke-nya, tapi ini menjadi sebuah clue bahwa Monkey D. Dragon, naga dragon akan segera bergerak. Ya kita cuma bisa berharap aja sih ya sama Oda Sensei. Udah lah, ayo kita masuk ke dalam ceritanya dari chapter ini yang berjudul Maafkan Aku, Ayah. Aduh. Cerita dibuka dengan langsung flashback mundur sedikit nih, karena kita masih ada di Egghead, dimana setelah Bonnie menyentuh gelembung ingatannya Kuma, dia itu bertemu dengan Vegapunk. Vegapunk lalu bertanya, "Bonnie, apa kau sudah melihat semuanya?" Bonnie menjawab, "Iya." Vegapunk di sini langsung sedih. "Maafkan aku sudah melanggar janji yang kubuat dengan Kuma." Tiba-tiba Bonnie kembali menjadi anak kecil dan memeluk Vegapunk. "Ada apa, Bonnie?" "Vegapunk, maafkan aku." Aduh, gemes. Terus Vegapunk memberikan sesuatu kepada Bonnie. Bonnie lalu tanya, "Apa ini?" Vegapunk menjawab, "Itu hadiah untuk ulang tahunmu yang ke-10. Kuma mempercayakan hadiahmu itu kepadaku." Bonnie di sini senang banget. "Serius dari ayah? Wah, aku seneng banget, cantik sekali. Ini kalung batu safir ya? Dan ini mirip dengan matahari loh. Aku akan menjadikan ini sebagai harta karunku." Vegapunk lalu berkata, "Kuma berkata bahwa kalung itu adalah jimat pelindung." Tapi kalau dipikir-pikir, anak itu berkembang dengan sangat cepat dalam 2 tahun saja ya. Tidak ada yang bisa menyangkanya. Bonnie lalu menjawab, "Si topi jerami, dia adalah anak dari sahabatnya ayah." Vegapunk lalu berkata, "Itu benar. Aku juga sangat terkejut melihat kalian berdua datang bersama kemari. Benar-benar takdir yang aneh. Oh ya, banyak hal yang terjadi selama kau berada di dalam ruangan itu. Sebenarnya aku juga diselamatkan oleh kru topi jerami. Aku akan menceritakan semuanya. Ayo kita bergabung dengan mereka setelah keadaan aman. Maafkan aku, Bonnie. Kau sekarang sudah sadar betapa tidak bergunanya aku. Aku hanya ilmuwan yang dipekerjakan untuk melaksanakan perintah. Tapi yang sebenarnya jahat adalah orang itu." Kita lalu melihat Bonnie yang sedang kesakitan dan kita sudah kembali lagi ke timeline sekarang, di mana Bonnie sedang dicengkram oleh Satan dan dia siap ditembak oleh angkatan laut. Satan lalu berkata, "Dengarkan aku bajak laut Bonnie. Kuma ayahmu sudah mati." Keadaan di sini semakin chaos, tapi semua orang di sini tetap tidak bisa bergerak. Dan Luffy terlihat di sini menjadi sangat kurus kering tak berdaya. "Tolong berikan aku makanan, daging." Atlas lalu menjawab, "Andai saja aku bisa, tapi tubuhku tidak bisa bergerak." Terus di sini kita melihat Sentomaru sudah tertangkap. Dan ini adalah panel yang bikin teori kita kemana-mana, sumpah. Kizaru yang terkapar ini malah berkata, "Sentomaru, Bonnie, what? Ini kenapa dia malah mikirin Sentomaru sama Bonnie? Apakah teori para nakama akan terbukti di sini bahwa Kizaru akan menjadi penyelamat?" Kita lanjut dulu deh. Berita dari Egghead ini ternyata sudah tersebar kemana-mana karena dijelaskan bahwa keadaan di dalam Egghead pun masih belum bisa diketahui karena angkatan laut level perwira ke bawah itu tidak boleh masuk. Kepungan di Egghead yang melibatkan Yonko ini dianggap lebih besar daripada kejadian yang pernah terjadi di Ohara. Dan tak lupa, keadaan di pasukan revolusioner langsung diperlihatkan nih. Dragon lalu berkata, "Jika masih ada sisa kesadaran Kuma, menurutmu secara insting dia akan kemana, Iva?" Iva menjawab, "Jika itu aku pasti akan kemari Joa untuk balas dendam." Tapi seperti yang kita tahu, Kuma tidak seperti itu. Kita lalu kembali lagi ke Egghead, di mana Bonnie siap ditembak. Tapi Bonnie masih berusaha. "Meskipun ini akan membunuhku, aku tetap akan membunuhmu. Distorted future, Nika Mitaina Mirai." Atau dalam bahasa Indonesia, distorsi masa depan seperti Nika. Sata terkejut dengan nama jurus ini. Nika? Tangan Bonnie membesar dan memukul Satan. Tapi entah kenapa pukulannya ini tidak berefek apapun kepada Satan. Bonnie terkejut. "Apa? Kenapa aku tiba-tiba merasa lemah lagi?" Lagi? Sebelumnya emang kapan ya? Coba kalau kalian ingat, komen di bawah dah. Satan lalu mencengkram Bonnie lebih keras. Satan berkata, "Jadi kau tahu nama itu juga? Pasti itu karena ayahmu. Tapi itu justru membuktikan kau sama sekali tak memahaminya. Dasar menyedihkan." Satan tapi dalam hati berkata,
Sepertinya dia belum mendapatkan hubungan atau gambaran yang jelas antara Nika dengan wujud putih si topi jerami. Satan lalu menyadari sesuatu, bahwa entah dari mana Luffy itu bisa mendapatkan makanan dan dia sedang makan. Satan marah. Dari mana makanan itu datang? Perbuatan siapa ini? Borgol dia dengan Kairoseki atau batu laut. Para angkatan laut ini pun langsung mendekati Luffy, sedangkan Kizaru masih terdiam. Bonnie di sini bingung. Ada apa denganku? Aku tidak bisa mengubah umur orang ini. Satan lalu berkata, Bonnie, akulah yang memberikan kekuatan itu padamu. Bonnie kaget. Apa? Satan lalu di sini menjelaskan, yang mana ini benar-benar bikin kaget kita semua. Kami melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah jika dengan memasukkan ekstrak kekuatan dari luar dapat membuat seorang bayi memiliki kekuatan tanpa memakan buah iblis secara normal. Bonnie shock mendengar hal ini dan Satan langsung melanjutkan. Eksperimen itu berhasil, tapi kekuatan buah itu tidak berguna lagi sekarang. Kemampuan buah itu adalah mengubahmu untuk mewujudkan keadaan yang cocok dengan masa depan yang dianggap mungkin terjadi. Tapi itu berarti kemungkinan yang bisa terjadi akan menjadi terbatas setelah masa depanmu menjadi semakin jelas, seperti setelah kau mengetahui kebenaran akan sesuatu. Nikah hanyalah sebuah mitos yang tidak mungkin terjadi, tapi kau tetap ingin mempercayainya. Di sini tiba-tiba kita melihat Kuma yang sedang terbang. Bonnie di sini ngamuk. Nikah itu nyata. Aku terus mencarinya untuk menyelamatkan ayah sejak kau mengubahnya menjadi budak cyborg. Tapi Satan dengan santainya langsung menjawab, tapi tubuhmu yang tiba-tiba melemah adalah bukti. Kau mulai meragukan keberadaan Nikah. Ayahmu hanya mewariskan legenda Bakanir yang tidak berguna. Dia bahkan pernah berkata padaku, dia ingin menyelamatkan banyak orang seperti Nikah. Ibumu dibawa ke Marijoa untuk menjadi istri ke-8. Memanglah itu hal yang sangat ironis. Dia berakhir menjadi kelinci eksperimen obatku. Dan seperti yang lainnya, dia malah terkena Sapphire Scale. Aku tahu hasilnya sangat menyedihkan, mengingat ternyata penyakit itu menurun ke anaknya. Bonnie hanya berkata, apa? Tiba-tiba di ujung Egghead di bagian barat daya ada sesuatu yang jatuh dengan sangat keras, yang membuat para angkatan laut di sini tuh panik. Kita lalu dibawa ke tengah pulau lagi. Mendengar perkataan Satan, Bonnie menangis dan gemetaran. Semua yang terjadi adalah salahmu. Vegapunk yang mendengar ini ikutan marah. Eksperimen? Berani sekali kau Satan. Penyakit Sapphire Scale itu telah menghancurkan keluarga Kuma. Itu adalah alasan kenapa Kuma rela mengorbankan nyawanya. Dan kau menggunakan hal itu sebagai syarat perjanjian dengan Kuma. Padahal seharusnya kaulah yang bertanggung jawab sejak awal. Satan menjawab dengan angkuh. Cobalah lihat dari sudut pandangku. Apakah kau merasa kasihan terhadap serangga yang mati karena kau injak? Tentu saja tidak. Satan. Terus kita melihat dari arah barat daya Egghead, di mana yang jatuh dari langit tadi adalah Bartolomeo Kuma. Akhirnya guys, teori kita kejadian. Kuma memang ke Egghead. Para angkatan laut di sini mulai ketakutan. Apa itu pasifista? Bukan. Coba lihat telapak tangannya. Laporan darurat dari pantai barat daya. Mantan Shichibukai Bartolomeo Kuma baru saja mendarat di sini. Dia sedang menuju pusat pulau. Chip komando perintah kami tidak berfungsi. Kami tidak bisa menghentikannya. Satan lalu berkata, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Kuma bisa ada di sini? Bonnie yang hampir menyerah tidak sadar dengan apa yang terjadi. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat takut. Ternyata di sini Vegapunk juga kaget. Kuma di sini, bagaimana bisa? Dan kita melihat, aduh nggak tega asli. Bagian ini guys, Kuma yang masih berlari menuju ke tengah pulau, ternyata dia itu ditembaki dan dihujani tembakan meriam segala macamnya oleh angkatan laut. Dia jatuh, bangkit lagi, dan Bonnie hanya berkata, aku sudah tidak bisa bilang apa-apa lagi. Ayah, dadaku serasa mau hancur. Aku, jika terus begini, lebih baik aku mati saja. Ini adalah akhirnya. Maafkan aku ayah. Dan dia menangis. Wah! Bonnie semakin keras diremas oleh Satan. Teriakanmu sangat berisik, dasar anak terlantar. Cepat tembak kepalanya. Di saat Bonnie yang akan ditembak, Kuma itu sampai di tempat ini dan meledakkan para angkatan laut yang ada di sekitarnya. Ini kayaknya dia mengeluarkan Ursus Shock ya, atau mungkin dengan laser pasifistanya, entah dah aku gak ngerti. Satan yang melihat ini langsung membanting Bonnie ke bawah dan berniat menginjak Bonnie. Bonnie di sini hanya berkata, ayah sudah berusaha keras untuk membuatku tetap hidup. Tapi aku sekarang, bong, Kuma tepat waktu untuk menyelamatkan Bonnie dari injakan Satan yang dia tahan dengan tubuh cyborgnya. Ayah,
Itu Bartolomeo Kuma, dan di sini keadaan semakin chaos. Kuma membalikkan badannya, memegang kaki Satan, menarik tangannya ke belakang, melapisi tangannya dengan haki, dan berniat meluncurkan pukulan kepada Satan. Terus chapter ini selesai. Yes, mantap. Yes. Oke, kita bahas tipis-tipis dari chapter ini ya. Pertama, aku itu nggak ngerti kenapa ya, tapi feelingku kalung pemberian Kuma untuk Bonnie ini kayaknya nanti akan dapat porsi lagi deh, nggak selesai sampai di sini. Karena Vegapunk bilang, Kuma bilang ini adalah jimat pelindung. Apakah khasiat pelindungnya ini langsung dibuktikan dengan kedatangan Kuma sekarang, atau khasiat dari jimat pelindung ini akan muncul lagi di akhir arc ini? Terus Kizaru, aku suka nih sama Kizaru, sumpah di sini bagus loh. Entah kenapa ya, kayaknya tuh dia masih memikirkan Bonnie, Sentomaru, dan juga Vegapunk. Terlihat dari panel ini ya, Kizaru itu kayak khawatir gitu. Apakah ini tanda bahwa Kizaru akan mengkhianati pemerintah dunia dan bergabung bersama Luffy untuk menyelamatkan Bonnie, Kuma, Vegapunk? Terus next tentang bapak kita semua, yaitu ada Monkey D. Dragon. Ayo pak, gerak pak. Bisa lah, bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen Dragon datang ke Egghead, Pulau Kamabaka sama Egghead itu jauh banget ya. Gimana mereka mau ke sana? Ya tapi setidaknya aku masih berharap Dragon melakukan sesuatu lah berkaitan dengan hal ini. Gak harus datang, ongkir ke sana mahal. Ya ngapain lah, terserah. Terus hal yang menarik lainnya adalah di mana Luffy yang tadinya kurus kering minta makanan, tiba-tiba di sekitarnya itu ada makanan yang sangat banyak. Padahal yang lainnya tuh pada lagi gak bisa gerak. Kira-kira siapa nih yang ngasih makanan ke Luffy? Kejadian Luffy pengen makan karena setelah lemas bertarung itu membuatku keingat dengan Luffy yang dihajar Kaido waktu di Onigashima sampai jatuh ke bawah. Terus dia makan yang banyak, tiba-tiba dia sehat begitu saja. Di situ dia dibantu oleh siapa? Tepat banget, dia dibantu oleh Karibo. Dan ya, Karibo juga sampai ke Egghead. Aku jadi kepikiran, apakah dengan kemampuan buah Numa Numa Nominya atau buah rawa-rawanya yang membuatnya bisa membawa banyak hal di dalam tubuhnya itu, makanan ini berasal dari Karibo lagi atau dari orang lain? Nggak tahu dah. Karena kalau Karibo dia mau bantu Luffy juga buat apa gitu kan? Dia tinggal lolos aja sebenarnya. Atau mungkin ada orang lain lagi? Apakah mungkin Zoro dan teman-teman yang lain yang tidak ada di sini menjatuhkan makanan dari atas, di atas Luffy langsung datang, langsung Luffy makan? Ya nggak tahu lah. Menurut kalian siapa nih yang ngasih Luffy makan? Terus teori para nakama terbukti lagi nih, di mana ternyata yang membuat Jinny menderita Sapphire Scale adalah Satan itu sendiri. Kesel semua. Tapi yang mengejutkan adalah Satan mengaku bahwa Bonnie mendapatkan kemampuan buah iblisnya tanpa memakan buahnya, dan Bonnie merupakan salah satu eksperimennya yang berhasil, di mana ekstrak buah iblis itu dimasukkan ke dalam Bonnie yang masih bayi, dan kekuatannya muncul saat Bonnie sudah agak besar. Aku lupa waktu umur berapa ya, 5 tahun apa berapa tuh. Yang bikin aku kepikiran adalah apakah ekstrak yang dimaksud oleh Satan ini merupakan green blood atau darah hijau yang juga digunakan oleh Vegapunk untuk memberikan para serafimnya kekuatan buah iblis. Dan Satan mencoba melakukan hal yang sama, tapi green bloodnya ini bukan dimasukkan ke Cyborg, bukan dimasukkan ke Seraphim, tapi malah dimasukkan ke dalam manusia, yaitu Bonnie waktu masih bayi. Gimana tuh? Ditambah kekuatan Bonnie itu bikin saya bingung ya. Apakah buah iblisnya itu merupakan kemampuan dari Toshi Nomi atau bukan? Toshi Nomi kan buah umur-umur yang dianggap bisa memanipulasi umur. Tapi Satan menjelaskan hal yang unik banget, di mana kemampuan buah Bonnie ini adalah mewujudkan sesuatu dari kemungkinan yang ada di masa depan, dan Bonnie harus percaya hal tersebut. Tapi ketika kepercayaan Bonnie berkurang, kekuatannya pun juga akan berkurang. Apakah kemampuan ini merupakan buah iblis Toshi Nomi atau mungkin buah yang berbeda? Ya meskipun kalau dipaksakan dikit juga masuk ke Toshi Nomi kayaknya lah ya. Terus yang terakhir, kita ini berandai-andai aja ya. Jujur aja aku tim Kuma akan selamat dari Egghead ini setelah baca chapter kemarin ya. Lebih tepatnya aku lebih pengen Kuma selamat sih ya. Kasian banget men. Aku masih berharap di sini Oda ngasih kisah tragis tapi dikasih happy ending gitu. Jadi aku punya skenario ngasal nih di pikiranku. Jadi kalau misalnya salah ya mohon maaf aja. Kizaru akan menyelamatkan Luffy dan yang lain, Bonnie, Kuma, Vegapunk selamat. Semuanya berhasil lolos deh. Ingat gak? Tidak ada yang bilang bahwa Vegapunk akan berlayar bersama Luffy untuk seterusnya. Jadi kemungkinan setelah lolos dari sini berlayar berapa hari mereka akan berpisah dengan Luffy. Yang setelah itu entah mereka akan kabur kemana.
kemana-mana. Bisa jadi ya mereka malah akan bergabung dengan Dragon di pasukan revolusioner, karena Dragon kan pernah menawarkan Vegapunk untuk bergabung kan ya, tapi ditolak sama Vegapunk karena Dragon nggak punya uang untuk dana penelitiannya Vegapunk. Yang jelas pokoknya pisah dari Luffy lah setelah dari Egghead. Tapi sayangnya Kuma itu dalam kondisi yang hancur lebur. Tetapi lagi mengingat sepertinya kemanusiaan dan kesadaran Kuma itu masih ada yang tersisa, dengan ditambah bahwa di chapter kemarin 1102 kemarin Vegapunk kan berkata bahwa dia bisa menukar kepribadian cyborg semacamnya lah, aku agak lupa detailnya. Bagaimana jika kesadaran Kuma yang tersisa di tubuh yang ini bisa dipindahkan oleh Vegapunk ke tubuh yang lain, atau ke tubuh cyborg yang lain, atau ke cyborg yang sudah ada, yaitu ada Seraphim Esper. Aku lupa tuh, sekarang Esper kemana ya? Jadi bayanganku, Egghead yang tragis ini justru malah akan happy ending, dimana Kuma bisa bertemu dan hidup bareng lagi bersama Bonnie, Vegapunk, Sentomaru, dan Kizaru, meskipun dengan tubuh yang berbeda. Tapi ya itu saya cuman ngarang aja, cuman berpikir-pikir, asal aja lah berharap Kuma masih bisa hidup dan bisa hidup dengan Bonnie gitu. Atau mungkin setelah ini Bonnie sama Kuma akhirnya jalan-jalan bapak anak sesuai janjinya Kuma, kan bagus tuh endingnya tuh. Nah itu adalah pembahasan chapter 1103 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.